Halo, saya Emil. Melalui video 15 menit ini, saya akan memaparkan hasil dari proyek Capstone 2 yang telah saya kerjakan. Capstone ini memiliki tema data analisis dan dikerjakan menggunakan bahasa Python pada platform Jupyter Notebook. Kasus yang diangkat pada Capstone ini adalah New York Taxi atau juga dikenal dengan Yellow Taxi atau taksi kuning. Taksi kuning sendiri telah menjadi ikon kota New York selama beberapa dekade. Tidak hanya penduduk lokal, tapi juga banyak turis mancanegara ingin menaiki taksi kuning ini ketika berkunjung ke New York. Bahkan karena popularitasnya, taksi kuning pernah diangkat menjadi tema sebuah film berjudul Taksi pada tahun 2004 dan juga muncul pada beberapa scan film untuk merepresentasikan kota New York secara moda transportasinya, yakni ciri khas kota melalui moda transportasinya, yakni taksi kuning. Sayangnya, perubahan zaman yang diiringi dengan perkembangan teknologi telah menggerus eksistensi taksi kuning. Saat ini, hanya tersisa 10% dari 10% pengemudi taksi kuning dari total pengemudi di jalanan kota New York. Sebagian besar dari mereka telah digantikan oleh Uber dan juga Lyft. Di sisi lain, regulasi pemerintah juga turut menghimpit kondisi sulit yang mereka hadapi, yakni peraturan berupa pemberlakuan pembelian medali taksi kuning. Medali sendiri adalah hak yang diberikan pemerintah kepada pengemudi taksi kuning untuk menarik penumpang di jalanan kota New York. Harga medali ini juga sangat mahal, bahkan pernah mencapai angka 1 juta dolar pada tahun 2013. Mereka yang membeli medali secara hutang harus bekerja keras hingga rata-rata jam kerja 9,5 jam sehari, 6 hari seminggu untuk melunasi hutang mereka. Nah, berdasarkan latar belakang kondisi pengemudi taksi kuning ini, penelitian ini menjadi signifikan untuk dilakukan. Pertanyaan penelitian seputar bagaimana meningkatkan daya resistensi pengemudi taksi kuning di tengah gempuran persaingan ketat dengan kompetitor lain yang lebih modern dan juga regulasi yang memberatkan menjadi konsentrasi dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan turunan dari pertanyaan besar tersebut adalah, pertama, bagaimana pengemudi taksi kuning menentukan manajemen waktu untuk mendapatkan penumpang lebih banyak. Karena penumpang yang lebih banyak cenderung akan mendapatkan pendapatan yang juga banyak. Pertanyaan ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi waktu kerja terbaik dengan mengeksplorasi waktu kepadatan penumpang dan rata-rata pendapatan tertinggi saat weekdays dan weekend. Kedua, bagaimana pengemudi taksi kuning bisa memperoleh pendapatan optimal. Nah, pertanyaan ini dieksplorasi dengan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pengemudi taksi dan menyusun strategi untuk membantu mereka mencapai pendapatan optimal, termasuk pemilihan rute, kriteria penumpang, dan sebagainya. Ketiga adalah bagaimana tips memperoleh tips sebagai peluang memperoleh pendapatan tambahan. Pertanyaan ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi korelasi tip dengan faktor-faktor lainnya untuk meningkatkan pendapatan tambahan berupa uang tip. Metodologi yang digunakan adalah EDA, yakni akronim dari Exploratory Data Analysis. Metodologi ini memberi panduan kepada peneliti untuk melakukan langkah-langkah penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan. Adapun langkah-langkah penelitian itu antara lain yang pertama, data collection, kedua adalah data cleansing and processing, ketiga adalah feature engineering, keempat adalah data exploration. Yang terakhir ada recommendation dan juga conclusion. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah data collection. Dataset diberikan oleh tim Purwadika sebagai bagian dari penyelesaian tugas Capstone 2. Kemudian data ini harus melalui proses cleansing dan pre-processing sebagai berikut. Yang pertama, periksa missing value menggunakan metode info. Terlihat beberapa kolom memiliki missing value. Kita lihat presentasinya. Ada beberapa kolom yang memiliki missing value dengan persentase 6,34%. Dan eHealth memiliki missing value hingga 100%. Tidak ada data dalam eHealth. Oleh sebab itu,
nanti kolomnya akan dapat dihapus. Ketiga adalah memeriksa total varian data unik pada setiap kolom, dan kita lihat setiap kolom yang memiliki outlier hanya memiliki data varian unik yang terbatas, 2, 6, 10, 5, 2, dan 4. Oleh sebab itu, kita bisa melakukan metode imputation dengan mengganti nilai missing menggunakan modus data, menggunakan metode Vilna sebagai berikut. Selanjutnya adalah outliers. Kita cek sebarang datanya. Oh, di sini terdapat outlier ekstrim pada data. Misalnya contohnya pada fair amount dan total amount. Kita melihat sebarangnya dari 0 dan 100, tapi memiliki data outlier sampai $500 di sini satuannya. $500. Ini merupakan data outlier yang ekstrim. Jika dipertahankan, maka akan menimbulkan bias ketika melakukan analisis nantinya. Kita cek persentase outliernya, paling besar 8%. Kemudian kita akan coba menghapus outlier ini dengan menggunakan IQL. Kenapa dihapus? Karena ketika diganti dengan median, total besaran data dalam median itu sendiri akan menimbulkan proporsi yang tidak seimbang. Oleh sebab itu, metode penghapusan dan memfilter data yang normal saja menjadi pilihan yang tepat terhadap outlier pada kasus kali ini. Setelah dihapus, kita lihat kembali sebarannya. Oh, di sini sudah lebih terlihat cenderung normal datanya dengan bentuk sebaran data right skew. Dan terakhir, lihat sebaran data menggunakan box plot masih terdapat outlier, namun tidak terlalu ekstrim seperti ketika sebelum dihapus outlier. Lanjut, di sini kita juga melakukan data formatting, dan add beberapa kolom. Di sini kita sesuaikan beberapa kolom yang format atau tipe datanya tidak sesuai, misalkan passenger count, total penumpang yang tadinya bertipe float, kita ganti menjadi integer. Selanjutnya menambah beberapa kolom baru yang sesuai atau relevan. Terakhir adalah menyusun kembali sistematika kolom agar memudahkan ketika melakukan proses analisis. Ketika data cleansing dan processing selesai, nah berikut tampilannya sebelum melalui proses data cleansing dan processing. Ini setelahnya terlihat tidak ada missing value dan terjadi penambahan kolom dari nilai 20 menjadi 25. Mari kita masuk ke tahap NNT berupa data exploration. Karena pertanyaan penelitian tadi ada 3, maka kita akan membuat 3 analisis juga. Analisis yang pertama adalah mengoptimalkan penumpang dan pendapatan melalui manajemen waktu kerja. Pada line plot kita melihat terjadi kepadatan penumpang pada pukul 1 sampai 8 malam pada weekdays dan juga weekend kecenderungan datanya. Sedangkan pada weekend terjadi peningkatan rata-rata penumpang harian pada dini hari, yakni pukul 12 malam sampai 5 pagi. Nah, setelah mengetahui kepadatan penumpang, kita juga perlu tahu rata-rata durasi perjalanan setiap passenger, yakni sekitar 10 menit dengan kecenderungan penurunan rata-rata durasi pada Sabtu dan Minggu. Kita lihat pada bar plot. Selanjutnya pada heat map, kita juga bisa melihat besaran rata-rata pendapatan dalam satuan jam dan juga harian dalam seminggu. Di sini kita mendapatkan data rata-rata pendapatan terbesar terjadi pada pukul 4 sampai 7 pada hari Senin sampai Jumat. Sedangkan pada Minggu, rata-rata pendapatan besar terjadi pada pukul 12 hingga 6 pagi. Nah, kenapa Minggu terjadi peningkatan pendapatan pada saat pagi? Karena di New York terdapat budaya kehidupan malam yang cukup aktif di sana, sehingga mereka mau beraktivitas pada malam hari, entah clubbing atau aktivitas yang lainnya, dan baru pulang pada dini hari. Nah, dengan analisis pertama dan tampilan data ini, pengemudi dapat menentukan
waktu kerja optimal pada jam 1 sampai jam 8 karena pada waktu tersebut juga terjadi peningkatan pendapatan dan durasinya sekitar 10 menit, sehingga setiap 1 jam pengemudi mungkin bisa mendapatkan penumpang 3 sampai 4. Nah, data ini penting untuk dipahami dan dibagikan kepada pengemudi. Analisis 2, korelasi faktor-faktor penunjang pendapatan maksimal. Setelah semua variabel diuji korelasi, terdapat 3 dengan variasi terbesar ke arah positif, yakni total amount, time duration, dan trip distance. Dengan artian semakin lama durasi perjalanan, semakin panjang jarak perjalanan, dan juga semakin besar pendapatan yang akan didapat. Kita akan melihat duration interval proportion ditentukan melalui histogram pertama dengan bins 3 dan didapatkan bahwa pada pie chart perjalanan dengan durasi 10 sampai 18 menit menempati proporsi terbesar, yakni 45,8%. Pengemudi dapat mengenali dan menarik penumpang dengan kriteria durasi interval ini. Dan selanjutnya, pengemudi juga bisa mengenali lokasi-lokasi mana saja yang melakukan perjalanan dengan durasi 10 sampai 18 menit. Di sini diberikan top 20 PU location ID. Yang pertama yang paling besar adalah 74, lokasi ID 74, 75, dan 95. Sehingga pengemudi dapat mencoba mengenali penumpang dan menarik penumpang dengan durasi perjalanan, dengan sekitar kira-kira perjalanan durasi interval 10 sampai 18 menit di lokasi ini. Analisis ketiga, kredit card peluang besar mendapatkan tip. Ini juga diuji korelasi variabel dengan tip amount, didapatkan bahwa korelasi terbesar terjadi pada tip amount dengan payment type sebesar 0,76 dengan arah negatif minus, yang berarti semakin besar tip yang didapat, angka payment type-nya akan semakin kecil. Karena payment type ini tipe datanya bertipe kategori, kita ubah payment type bertipe kategori. Di sini terlihat credit card pada payment type nomor 1, cash kedua, dan seterusnya. Pada credit card, ini yang paling besar akan kecenderungan passenger memberikan tip, yakni sebesar 88,59. Dengan artian visualis ini dapat mendorong pengemudi untuk mendorong penumpang melakukan pembayaran dengan kredit card, karena dengan pembayaran melalui kredit card, ia bisa mendapatkan uang tambahan berupa uang tip yang lebih besar, yaitu 88,59%. Nah, tiga analisis ini memberikan kita beberapa rekomendasi. Yang pertama, optimalkan waktu berkendara. Pahami jam-jam sibuk berdasarkan ID lokasi, kenali area dengan permintaan tinggi, analisis rute secara optimal. Kedua, manajemen waktu lainnya, tentukan waktu istirahat yang tepat, pilih tempat istirahat yang strategis, atur jadwal pemeliharaan kendaraan. Ketiga, pahami spasial demografi penumpang, lakukan pemetaan penumpang dengan durasi 10-18 menit, perhatikan lokasi potensial, pada grafik tampilkan 20 ID lokasi strategis. Ketiga adalah vendor bekerja sama dengan penyedia layanan kartu kredit, rekomendasi kerjasama berupa poin reward dan cashback. Pengemudi dapat mensosialisasikan ini kepada penumpang sehingga penumpang terdorong untuk melakukan pembayaran dengan payment credit card. Selanjutnya, pastikan edisi berfungsi baik, berikan layanan ramah. Selanjutnya adalah kelola keuangan pribadi agar selaras dengan pendapatan dan target harian. Nah, akhirnya kesimpulan yang bisa diberikan adalah eksplorasi data yang tersaji dalam tulisan ini telah memberikan gambaran dan rekomendasi yang bersifat operasional kepada pengemudi taksi kuning. Namun penting diingat, insight akan senantiasa berubah seiring perkembangan aktivitas taksi kuning setiap waktunya. Oleh sebab itu, kegiatan penelitian berkala penting dilakukan untuk dapat memperbaharui wawasan sehingga kegiatan bisnis bisa terus resisten, adaptif, dan pertumbuhan. Melalui penelitian ini, melalui eksplorasi data ini, diharapkan pengemudi bisa mendapatkan pendapatan yang lebih layak, kesejahteraan hidup yang lebih layak, dan juga bisa berdampak kepada omset perusahaan. Demikian yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.